Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi yang tadi ya, tentang tema 2, tema 3. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang materi IPA, IPS sama SPDP. Nah, hari ini materi kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia dan PPKN ya. Untuk bahasa Indonesia, materinya adalah tentang teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang dibuat untuk melakukan sesuatu. Nah, tujuannya dibuat teks petunjuk yaitu agar pembaca mudah melakukan sesuatu dengan benar. Nah, untuk membuat teks petunjuk, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahasanya harus komunikatif. Yang kedua, tulisannya harus rinci dan urut, harus runtut dari awal sampai akhir ya. Terus kemudian bisa juga dengan mencantumkan keterangan. Yang keempat, bisa disertai dengan gambar atau ilustrasi supaya lebih mudah dibaca pembaca ya. Itu adalah 4 hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menyajikan teks petunjuk. Bahasanya komunikatif, tulisannya harus rinci, urut, runtut, nomor 3 mencantumkan keterangan, dan yang terakhir disertai gambar atau ilustrasi. Nah, ini ada contoh rangkaian petunjuk cara membuat layang-layang. Nah, kenapa dibuat teks petunjuk cara membuat layang-layang? Agar kita dapat membuat layang-layang dengan benar. Nah, kita harus memperhatikan teks petunjuknya ya, supaya kita bisa membuat layang-layangnya dengan benar. Ini ada rangkaian contoh teks petunjuk membuat layang-layang. Yang pertama, letakkan bambu secara menyilang. Nah, ketika membuat layang-layang, hal yang pertama dilakukan adalah letakkan bambu secara menyilang, membentuk layang-layang itu ya. Yang kedua, kemudian ikat bambunya menggunakan benang. Nah, jangan lupa keempat ujung bambunya itu diikat. Terus kemudian step selanjutnya adalah letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Nah, ikatan itu diletakkan di atas kertas koran, kemudian diciplak. Jangan lupa tambahkan 2 cm untuk garis guntingnya. Langkah yang ke-6 digunting garisnya tadi. Terus kemudian yang selanjutnya, rekatkan kertas sampai menutup batu. Selesai, layang-layangnya sudah siap ya. Itu ada 7 step, 7 langkah untuk membuat layang-layang. Harus runtut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya harus runtut. Tidak boleh langkahnya 1 dulu, nomor 6 dulu, nomor 2 dulu. Tidak boleh, harus urut dari step pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-7 ya. Itu untuk materi bahasa Indonesia. Sekarang kita ke materi PPKN. Untuk materi PPKN ini adalah tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan energi. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Untuk melakukan hak dan kewajiban harus seimbang ya. Ketika kita sudah melakukan kewajiban dengan baik, maka kita bisa mendapatkan hak kita. Jadi kewajibannya dilakukan dulu, baru kita bisa menuntut hak kita. Nah, kewajiban kita terhadap lingkungan itu contohnya membuang sampah pada tempatnya, terus menggunakan energi alternatif ya. Untuk menghemat pemakaian energi, masyarakat memerlukan energi alternatif. Ada banyak tadi ya yang di pelajaran IPA sama EPS, bisa menggunakan air, bisa menggunakan panas matahari, bisa menggunakan bahan bakar biodiesel, biogas. Nah, itu menggunakan energi alternatif itu juga termasuk kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita dengan baik, nah, maka kita boleh menuntut hak kita terhadap lingkungan. Apa sih hak kita terhadap lingkungan? Nah, mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, otomatis pasti lingkungan juga akan bersih, ya kan? Terus kita juga akan sehat ketika lingkungannya bersih.
Selanjutnya, ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban tadi udah kita bahas ya, harus seimbang. Kenapa? Agar tercipta kehidupan yang harmonis. Selanjutnya, hak dan kewajiban kita terhadap energi. Kewajiban kita terhadap energi itu ada beberapa. Yang pertama, menggunakan sinar matahari tadi. Terus kemudian ketika siang hari, lampu kamar itu dimatikan, kemudian menggunakan energi dari sinar matahari, ya kan, itu juga bisa menghemat listrik. Terus selanjutnya ketika kita bepergian dengan jarak yang dekat, jangan menggunakan kendaraan bermotor, bisa juga dengan jalan kaki. Kenapa? Selain sehat juga bisa menghemat energi. Nah, setelah kita melakukan kewajiban-kewajiban kita dengan baik, maka kita bisa mendapatkan hak kita bisa menuntut hak kita. Hak kita terhadap energi itu ada apa saja? Yang pertama, kita bisa mendapatkan udara yang bersih, dan yang kedua, kita bisa menggunakan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah materi kita tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dan energi. Semoga bermanfaat ya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.